Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Walhamdulillahi alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat podcastmu dimanapun Anda berada, marilah kita pada kesempatan ini sama-sama memanjatkan dari hati terdalam tahmid kita, tasbih kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk perwujudan penghambaan dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam mari kita sama-sama haturkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk rasa cinta kita kepada beliau, sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada beliau yang telah membawa risalah penyempurna dari risalah-risalah sebelumnya yang juga namanya al-Islam, namun karena umatnya berlainan, ada Yahudi, ada Nasara, tapi tetap namanya adalah Islam, dan disempurnakan risalah itu oleh Rasul Muhammad SAW dengan membawa risalah terakhir berupa kitab Al-Quran. Maka tentu mari kita sama-sama dengan kerendahan hati kita, dengan rasa cinta kita dan sayang kita kepada Rasul Muhammad SAW, kita senantiasa bersalawat kepada beliau, mudah-mudahan mendapat syafaatnya kelak. Sahabat podcastmu dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah rutinnya dengan judul yaitu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Fatir ayat 28 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innama yakhshallahu min ibadihil ulama, yang artinya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu min ibadihi, dari hamba-hamba Allah, yaitu ulama, adalah para ulama. Pada kesempatan yang lain ada yang menafsirkan lain. Sah-sah saja namanya menafsirkan, ya juga sah-sah saja menafsirkan. Cuman tafsirnya harus diikuti atau tidak ya tergantung dari kita semuanya yang memiliki akal pikiran dan juga hati nurani. Kalau tafsir yang aneh itu yang kemarin sempat mencuat itu, bahwasanya setiap yang takut kepada Allah itu dikatakan ulama, sampai hewan-hewan pun takut dikatakan ulama. Jadi tidak demikian kalau dalam referensi tafsir yang lebih ijma, lebih bersepakat itu bahwasanya seorang yang memiliki ilmu kepada Allah dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu biasanya di hatinya diberi hidayah takut oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang yang memiliki ilmu dikatakan ulama. Tidak semua orang yang memiliki ilmu dikatakan ulama. Nah, orang yang dikatakan sebagai ulama adalah orang yang memiliki kedalaman ilmu tetapi disertai dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lantas bagaimana orang yang memiliki kedalaman ilmu tapi dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, orang yang demikian itu dikatakan bukan ulama, tetapi apa? Ulul ilmi. Atau bisa juga dikatakan sebagai orang yang alim tapi tidak ulama.
Jadi alim tapi tidak ulama. Lantas apakah semua orang yang takut, kalau yang tafsir yang nyeleneh itu, atau apakah semua orang yang takut atau semua hamba Allah yang takut dikatakan ulama? Tentu tidak. Tidak semua orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dikatakan ulama. Ya, tidak semua orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dikatakan ulama. Ada orang yang tidak memiliki kedalaman ilmu tapi dia beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Predikatnya, gelarnya adalah mukmin. Ada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak memiliki kedalaman ilmu agama, ilmu hadis, ilmu Al-Qur'an. Tapi dia sangat takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka namanya bukan ulama, tapi apa? Namanya adalah ibad. Namanya ibad. Jadi orang yang ahli ibadah. Atau yang dengan kata lain dalam surat Al-Ahzab dikatakan dia sebagai qanitin, qanitat. Orang yang taat kepada Allah dari kalangan laki-laki dan qanitat dari kalangan perempuan. Kemudian ada lagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia senantiasa berkata jujur. Namanya siddiqin. Tapi tidak memiliki kedalaman ilmu. Kemudian ada orang yang gemar berpuasa karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya shaimin. Jadi tidak semua orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dikatakan ulama. Nah, ulama itu adalah orang yang memiliki kedalaman ilmu. Ya, orang yang memiliki kedalaman ilmu, baik Al-Quran, Al-Hadis atau ilmu-ilmu yang lainnya, fikih atau ilmu-ilmu yang lainnya, yang dia disertai perilaku takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak memiliki kedalaman ilmu dalam bidang agama, dalam bidang-bidang yang lainnya, dalam bidang fikih, dalam bidang nahwu, dalam bidang tauhid dan dalam bidang-bidang yang lainnya. Maka mereka belum dikatakan ulama. Kenapa? Karena tidak memiliki kedalaman ilmu. Dan begitu juga orang yang memiliki kedalaman ilmu tapi belum takut kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya juga bukan ulama. Namanya adalah ulul ilmi, atau dikatakan sebagai orang yang alim, orang yang memiliki kedalaman ilmu. Nah, yang dimaksud dalam Al-Fatir ini adalah orang yang memiliki kedalaman ilmu tetapi juga disertai dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah dia dikatakan sebagai ulama. Ya, sebagai dalam hadis Nabi adalah al-ulama warasatul anbiya, dan mereka itulah yang dikatakan penerusnya para nabi, pewarisnya para nabi. Yaitu mereka orang yang memiliki kedalaman ilmu tetapi juga disertai ketaatan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Ini janji Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Dalam surat yang lain, dalam surah Al-Ahzab, ini adalah saya bacakan, ya. Innal muslimina wal muslimat, bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimat والقانتين والقانطات والقانتات والصديقين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشئين والخاشئات والمتصدقين والمتصدقات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Ini adalah predikat-predikat yang disematkan Allah kepada orang-orang calon penghuni surga. Bisa dipilih. Ya, tidak harus ulama. Kalau jenengan memang tidak memiliki kedalaman ilmu, bisa dipilih apakah masuk muslimin, apa qanitat atau qanitin, orang yang taat, atau siddiqin, orang yang jujur, atau sabirin, orang yang sabar, atau khosyin, orang yang khusyuk dalam salatnya, atau mutasaddiqin, orang yang senang bersedekah, atau lil hafidina furujahum, orang yang menjaga kemaluannya kecuali kepada istrinya, atau orang yang wadzakirin wadzakirat, orang yang senang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Kepada mereka itu diberikan ya maghfirah, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Maka tidak hanya ulama yang masuk surga, tetapi banyak. Tapi tentu sebagai pencerah bagi umat, sebagai warasatul anbiya adalah para ulama.
Nah, demikianlah tausiah singkat hari ini sebagai referensi pencerahan tentang tafsir surat Al-Fatir yang seharusnya begitu. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mari kita tutup tausiah singkat ini dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hada astaghfirullahal adzim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.